Salam dan bahagia. Tugas 3.1.A.7 Demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Steffi Francine Plangitan SPD CGP Angkatan 1 Kabupaten Parigi Motong. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Cara yang saya lakukan yaitu dengan berbagi dan mengimplementasikan ilmu atau materi yang sudah saya dapatkan kepada peserta didik saya, rekan sejawat, baik di sekolah tempat saya mengajar maupun dalam komunitas, dan secara luas kepada rekan-rekan guru sewilayah lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Motong. Untuk materi-materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini yaitu mulai dari materi pertama dalam modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, kemudian modul 1.4 Budaya Positif, kemudian masuk di modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian masuk di modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Kemudian masuk di modul 2.3 coaching. Dan sampai pada saat ini kami belajar pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Apa yang pernah saya pelajari semuanya akan saya terapkan untuk transformasi pendidikan di sekolah saya maupun di wilayah Kabupaten Parigi Motong secara luas. Untuk langkah awal yang akan saya lakukan dalam memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran yaitu yang pertama, saya harus bisa membedakan situasi atau kondisi yang sedang dialami, apakah itu antara dilema etika atau bujukan moral. Ketika berada di situasi dilema etika, benar versus benar, yang mana situasi tersebut kita berada di posisi memilih di antara dua pilihan, dan di mana kedua pilihan tersebut benar secara moral tetapi bertentangan dengan hati nurani. Sedangkan bujukan moral benar versus salah yaitu situasi yang terjadi jika kita membuat keputusan antara benar atau salah. Yang kedua, kita dapat menetapkan prinsip dan paradigma dilema etika untuk pengambilan keputusan dalam sebuah situasi. Para pendidik umumnya dalam suatu lembaga pendidikan seringkali dihadapkan dengan dilema etika ini. Membuat keputusan yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan. Ada 4 paradigma dilema etika yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat, kemudian yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian untuk prinsip penyelesaian dilema etika ada 3 yaitu yang pertama, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Untuk langkah terakhir yang akan saya lakukan yaitu melalui 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi yang dihadapi. Kemudian kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji legal terkait dengan aspek pelanggaran hukum, kemudian uji regulasi atau standar profesional, kemudian ada uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Langkah kelima yang harus dilakukan yaitu pengujian paradigma benar versus benar. Kemudian keenam, memilih prinsip mana yang akan digunakan dari ketiga prinsip yang ada. Yang ketujuh,
investigasi opsi trilema. Yang ke-8, membuat keputusan. Yang ke-9, merefleksikan kembali keputusan yang sudah diambil. Untuk penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, yaitu pada saat pelaksanaan pembelajaran dan persiapan semester murid, dan juga pada saat rapat penentuan kenaikan kelas yang dilaksanakan bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah sebagai atasan saya. Yang akan mendampingi saya yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan pendamping saya dalam program pendidikan guru penggerak ini, yaitu Bapak Abdul Wahid Mustafa. Demikian, salam guru penggerak, merdeka belajar.